sekarang ini kalau untuk daily worker itu kan gajinya itu 128.000 sampai 158.000 per hari. 35% sampai 50%. Lagi bikin deterjen lagi wangi. Ini kita 2 hari sekali tuh bisa habis 4 liter, 5 liter, kadang 6 liter. Jadi ini nggak nyampe seminggu biasanya udah bikin lagi. Ini mak bikin sekitar 25 literan. Tuh ada yang nanya, teman-teman yang nanya, ini kan lebih bagus mana? Kalau Texaton harganya lebih mahal, tapi kan sudah langsung jadi. Harganya sama aja sih bagusnya. Nah kalau MES itu ya gitu, agak lebih ribet. Nih harus benar-benar pakai air panas, ngaduknya itu harus dalam keadaan panas. Khususnya garam ya. Pada saat kalian merendam garamnya itu benar-benar larut pakai air panas. Terus pada saat dia sudah hangat, kalau bisa sama-sama lagi panas sih, cuma kadang-kadang mak kalau dalam keadaan hangat, lagi hangat gitu, dicampur. Intinya salah satunya tuh harus pakai air panas aja. Kalau enggak nanti butek, warnanya nggak bening. Gitu. Kegiatannya sehari-hari ya begini kalau emak. Bikin deterjen. 25 literan ini nggak nyampe seminggu udah bikin lagi. 25 literan nggak nyampe seminggu bikin lagi. Jadi ya mau gimana, rame toh. Masih senang-senang aja sih kalau deterjennya habis sering-sering. Berarti laundryannya rame kan gitu. Jadi kalau habis bikin deterjen gini tadi malam pasti berantakan deh. Itu kan bekas plastik-plastik dari laundry buat bawa botol-botol ini. Agak berantakan tuh habis luruhnya dari atas sih. Kok yang kalian alami juga ini ya salah satunya. Mau nggak mau kan jadi nyetok chemical. Kalau habis bikin kalau habis bikin jadinya berantakan. Mak rencana mau benerin sofa, itu joknya udah pecah-pecah, tinggal dilem aja nanti. Soalnya sayang kalau dibeli masih bagus kan, busanya masih bagus. Terus hari ini teman-teman mau datang, jadi mak rencana mau masak di Goma untuk menyambut kedatangan mereka. Oh iya, ada beberapa yang DM. Kalau bisa ya kalian kalau bisa sih guys. Mungkin kalau buat teman-teman kalau mau follow IG saya juga nggak apa-apa. Khususnya pengusaha laundry, karena memang ya kita bukan sok ngajarin ya, tapi lebih ke berbagi ilmu. Karena yang paling enak itu kan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Orang yang memikirkan ide, pusing-pusing dia cenut-cenut ya, memikirkan ide. Kita tuh tinggal niru aja, sama kita modif dikit-dikit. Nah mungkin kalau teman-teman monggo kalau mau follow IG mak pasti ada lampirin linknya di deskripsi. Cuman kalau untuk nanya-nanya mak kelabakan ya. Jadi kadang-kadang takutnya kalian kan kalau komen tuh ya 2 hari sekali, sehari sekali, kadang-kadang pasti mak itu akan baca. Mak pasti cepet kok balasnya. Terus bisa dibaca juga kan sama teman-teman lain ketika kalian bertanya sesuatu. Tapi mungkin kalau dulu awal-awal, karena awal-awal dulu bikin YouTube, mak kan masih baru, jadi masih beberapa yang ngirim. Kalau sekarang kan udah agak sedikit kelabakan, tapi karena kadang-kadang pertanyaan itu sama. Nah kalau kalian DM, mak beratnya di situ sih. Dengan pertanyaan yang sama kan mak harus ulang-ulang. Kalau di komen kan kalian tanya di komen kan bisa dibaca teman-teman yang lain. Yang tadinya dia mau menanyakan pertanyaan yang kalian tanya, dia nggak jadi dia tuh nanya, karena kan ini udah ada yang nanya gitu. Itu sih mak bukannya sombong nggak mau balas, tapi kan kita juga beban. Kalau kita nggak balas DM itu juga kan kita beban gitu loh. Cuma untuk membalas DM itu satu-satu, nah itu takutnya kan kalian buru-buru mau tahu cepat jawabannya. Minta tolong kalau mau bertanya di komen ya, jangan di DM gitu. Karena kalau DM itu kan juga jatuhnya pribadi ya gitu. Terus ada beberapa teman-teman juga gini, nah ini kan kerja juga, selain laundry juga aku kerja. Jadi kalau misalnya kalian
hanya sekedar bertanya, tapi kalau hanya misalnya nih, Mak, saya mau bikin harga laundry di laundryan saya itu cocoknya berapa ya? Nah, kalau itu ada istilahnya itu namanya mapping. Jadi mapping itu kita harus cari tahu lokasinya di mana, posisinya di mana, sekitaran situ ada apa. Terus UMK situ berapa, UMR di situ tuh berapa. Itu aja kok. Nah, tapi kalau memang kayak saya dulu di marketing ya, itu ada ilmunya kayak cara hitung pendapatan per kapita. Tapi kan kalian bisa googling. Nah, kalau kalian meminta mak yang mencari, lah mak ini kan juga orang kerja. Kalau nanti mak kasih argo juga kan nggak enak ya. Tapi sebenarnya petunjuknya itu aja. Mak itu selalu menerapkan sistem ATM itu di dalam hidup mak. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Jadi memang ketika kita mau mengamati orang, mengamati tiru dan modifikasi ini, kita harus humble dulu. Jadi kita nggak boleh berada di posisi kita merasa kita paling pintar. Nah, ketika kita sudah mulai mengamati, berarti ada itu yang namanya mendengarkan. Jadi, ketika nih ada kalian sharing-sharing sama teman-teman lainnya, kalian harus dengar dia gitu. Karena kan kalau orang yang sudah kalian pilih untuk kalian ATM, berarti dia sudah melewati proses trial dan error. Tuh. Uji coba itu sudah melewati proses uji coba, itu trial ya, error, uji cobanya gagal. Nah, setelah berhasil itu dia terapkan. Nah, kalian tinggal tiru tuh. Enak tuh. Nah, kalau contoh untuk format penghitungan gaji, teman-teman kan ada yang nanya. Contoh, kita ambil kota Jakarta. Kota Jakarta, setahu mak standar gajinya per hari itu 50.000. Nah, yang 50.000 ini kalian pretelin aja, dibikin jadi 40.000. Nah, dengan kalian kasih target contoh 50 kilo. Nah, ketika kalian bikin target 100 kilo, 100 kilo kalau hanya untuk dia setrika saja, tapi nggak kerjaan apa-apa, ya nggak masalah. Tapi kalau kalian kasih 100 kilo tapi dia juga ngambil, dia juga ngantar, ya itu menurut saya sih tidak manusiawi ya. Sama aja kalian, karena ada yang seperti itu. Terus ujung-ujungnya dia juga ngeluh gitu. Logikanya ya, kita berandai-andai deh, andai kita sesusah-susahnya kita ya, mau nggak kita melakukan itu gitu. Kalau menggaji orang sih kayak gitu. Jadi mak berandai-andai, andai kan saya ada di posisi dia, I put my feet on your shoes. Kalau mak pribadi sih, kalau mau meng-hire orang itu, I put my feet on their shoes, I put her shoes on my feet. Jadi teori bolak-balik posisi aja. Sekarang ini kalau untuk daily worker itu kan gajinya itu kayak di rumah di hotel itu 128.000 sampai 158.000 per hari. Kita istilahnya daily worker. Nah, itu kalau untuk hitungannya itu 35% sampai 50% dari itu standar gaji ketika tidak mengikuti standar UMR. Artinya kalau daily worker itu, tapi kalau di hotel itu kan memang gede, ya gede memang. Cuma kan dengan kondisi daily worker itu dia kan kerja nggak tiap hari. Jadi kalau hotel penuh, ramai ada event baru dia dipanggil gitu. Jadi sehari. Nah kalau seperti itu, makanya mak itu ngambil 30-35% dari itu gajinya di tempat mak untuk hariannya. Nah, jatuh-jatuhnya kan sekitar ya 35.000 sampai 50.000 ya, jatuh-jatuhnya sekitar situ. Itu gaji tiap hari, namanya gaji pokok. Nah, setelah itu kalian harus kasih attendance performance. Terserah kalian mau ngasih berapa, 100.000 kah, 200.000 kah, 300.000 kah, seperti itu. Kalau di mak attendance performance-nya, kalau dia masuk tiap hari, ya itu 200.000. Jadi nggak boleh ada terlambat sama sekali. Pun kalau terlambat itu hanya 1 kali aja, 5 menit. Nanti kalau dia lebih dari 1 kali, telat 5 menit, ya sudah dia hangus duit 200.000-nya. Itu kayak gimmick kali ya. Orang kan kalau sudah dikasih reward, emang gue kalau rajin datang tidak ada izin, tidak pernah terlambat, emang bakal ada penghargaan. Nah itu makasih attendance performance itu. Terus ada insentif juga. Insentif itu kalau di tempat mak target, contoh nih targetnya 100 kilo sehari, ada istilahnya 100% target tercapai, ada 80% tercapai, ada 90% tercapai. 10.000 dikali 30 hari dikali 100 kilo dalam sehari dapatnya kan 21 juta. Nah ternyata revenue-nya nggak nyampe 21 juta. Ya udah kalian pakai acuan berapa persen ya.
Kalau dia ternyata di atas 90%, kalau di tempat mak lo ya, jadi kalian bisa melakukan ini, mak kasih 10% revenue bersih. Jadi setelah dikeluarin gaji, pengeluaran kayak ini kan, kayak deterjen ini mak jual di laundryan mak itu 15.000. Jadi ketika kita pakai ini dipotong biaya pengeluaran itu 15.000. Itu contoh. Jadi ketika ini dibawa nih, nah ini nanti akan masuk di pengeluaran, karena nanti berapa revenue kita itu nanti dipotong itu buat insentifnya anak-anak, karena kan operasional ya. Ini kalau untuk bahan ini ya sorry ya, kalian udah coba kan cara bikin deterjen? Lagi kalian sudah mencuci di atas 50 kilo rata-rata per hari, pastilah kalian bisa bandingkan ya ketika kalian menggunakan deterjen kalian, racikan kalian sendiri, atau mungkin beli di tempat lain juga nggak masalah. Cuman kalau masih lebih memilih nih, karena sejak bikin ini itu yang lumayan berasa banget untungnya. Karena kalau pengeluaran utama ketika kita membuka laundry kan itu deterjen ya. Jadi kalian jangan pernah berharap, kecuali kalau laundryannya kalian itu sehari itu 1.000 atau 1 ton. Nah, itu baru berasa tuh revenue-nya. Jadi kalau kayak masih lebih memilih ini ya, nih bening seperti ini hasilnya. Kalau mes itu kalau kalian gagal bikin stek, nggak pakai air panas, siap-siap nanti hasilnya butek. AC tadinya itu mak buang pakai selang, langsung ke pembuangan. Ini ada AC semua nih. Nanti mak mau ganti itu sofanya. Ini nih. Dapur bawah nih kan berantakan nih. Ini mak mau benerin nanti nih. Mak mau kasih stiker. Oke, sekian dulu video dari Mak Wonder kali ini. Bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, Mak Wonder ucapkan terima kasih, salam kenal. Jika kalian menyukai video ini, bantu like. Dan jika kalian tidak menyukai video ini juga, silakan dislike. Bantu subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan Mak Wonder semangat terus untuk berbagi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Biar Tuhan yang bales. Jika kalian ada feedback, request, mau dibuatkan video apa, khususnya seputar laundry, selama Mak Wonder menguasai, sudah mencoba berkali-kali, dan memang berhasil, pasti Mak Wonder akan buatkan videonya. Once again, thank you very much. God bless you. Ciao, ciao.